Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas masalah kuburan keramat kaum muslimin. Dan kalau membahas masalah kuburan keramat itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya ngalap barokah dan bisnis. Bisnis apa? Bisnis fulus. Mau dibantah bagaimanapun nggak bisa, karena faktanya memang seperti itu. Ya, bahkan demi ngalap barokah dan nyari fulus, kuburan keramat itu dipelihara dan bisa beranak pinak kaum muslimin. Jadi sekarang itu bukan binatang ternak saja yang dipelihara kemudian bisa beranak pinak. Kuburan keramat juga bisa. Coba, kuburan orang satu, ya kuburan keramat itu, kuburan orang satu dipelihara bisa menjadi 5, bisa menjadi 10. Dan yang membagongkan kaum muslimin, yang suka ngalap barokah, kok yang nggak mau kritis gitu loh ya, mikir, kok bisa orang satu kuburannya ada 10? Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kemudian ada apa di balik ini semua? Gitu loh, mbok ya kritis dikit. Jadi heran, kok nggak bisa mikir sedikit kritis gitu loh kaum muslimin? Padahal jelas, kalau kuburan dikeramatkan, dijadikan tempat ngalap barokah, itu di belakangnya bisnis sudah. Ya, bisnis fulus. Coba, ini ada lagi ceramah dari nggak tahu siapa ini namanya ya. Kita simak dulu videonya. Cerita tentang kuburan dan isinya juga nggak jauh-jauh dari yang namanya fulus dan modus. Saya tahun 86 pernah ziarah ke Habib Umar Condet. Habib Umar Condet. Ya Allah, itu Pak, ngelihat amplop itu di tempat tidurnya penuh. Bayangkan kaum muslimin, itu tahun 86 kaum muslimin. Jakarta masih sepi, ya. Belum sebanyak sekarang manusianya. Itu amplop sudah penuh katanya di tempat tidurnya. Bayangkan tempat tidur loh ya. Bukan kota kecil, bukan. Tempat tidur. Bayangkan. Dulu kita pernah lah membuat video tentang pembukaan kota infak ya di sebuah kuburan keramat. Itu juga luar biasa. Ya, luar biasa banyaknya fulus di dalam kota tersebut. Tapi apakah kuburan-kuburan keramat itu sebatas bisnis amplop? Tidak kaum muslimin ya, tidak. Coba kita lanjutkan lagi. Penuh Pak Habib Umar. Itu di tempat tidur amplop. Orang ngasih taruh, orang ngasih. Orang datang ke beliau, ada yang minta diapain itu, minta diludahin. Sampai begini-begini, Pak. Mangap pengen minta diapain? Diludahin. Coba kaum muslimin, betapa jahilnya para pengalap barokah itu kaum muslimin. La ilaha illallah. Datang ke kuburan, kasih duit, minta barokah, minta diludahin kaum muslimin. Gila nih. Gila nih. Ya, lah orang sudah mati juga ya, kok bisa diminta meludahin orang yang masih hidup? La ilaha illallah. Kok yo sebodoh itu loh kaum muslimin ya. Kita saja yang masih hidup ini kaum muslimin, mau minta diludahi sama orang itu mikir-mikir kaum muslimin. Wah, bune bacin. Ini kok minta diludahin dan mintanya sama kuburan lagi. La ilaha illallah. Ini gimana ini? Wes angel. Angel tuturane ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Habib Umar, makamnya di pemakaman Condet tuh. Di Al-Hawi. Habib Umar tuh. Suatu ketika beliau memperingati Maulid. Listrik mati. Listriknya mati. Mana lagi sedang apa itu Maulid, lagi baca Maulid. Sedang berjalan, listriknya mati. Kata Habib Umar, colokin aja tuh. Begitu dicolokin, langsung terang, Pak. Yang lain pada apa? Pada mati. Habib Umar. Saya bawa anak. Ada yang pengen diusap kepalanya. Ada yang dijeguk kepalanya. Jadi nggak sesuai yang dia minta. Pengen kita mintanya diludahin, terlain lagi. Itu Habib Umar. Beliau kata guru saya alim, beliau alim. Kaum muslimin, ini maksudnya gimana ini ya? Ceramah kok bulet gak jelas ya. Tadi cerita
tahun 86 dia ke kuburan Habib Umar. Kemudian katanya mendengar kisah karomahnya bisa mengeluarkan tenaga listrik, ya. Itu kan artinya bisa mengeluarkan tenaga listrik. Listrik lagi mati. Punya dia bisa hidup sendiri, tinggal colok. Itu setrumnya dari mana? Coba setrumnya dari mana? Kan karomah Habib itu berarti kan? Karomahnya bisa mengeluarkan tegangan listrik. Ini kayak apa? Belut listrik ya, belut listrik. Ini harusnya dicari ya yang punya karomah seperti ini ya. Dilestarikan. Kalau ada Habib yang punya karomah seperti ini sangat membantu negara kaum muslimin ya. Itu perusahaan listrik negara pakai Habib ini ya, biar nggak rugi terus. Kasihan. PLN rugi terus ini. Kalau ada Habib yang seperti itu karomahnya, wah sangat membantu negara ini ya. Tapi ya dobos itulah ya, gedabrus nggak jelas kaum muslimin. Cuma orang yang jahil ya, yang bodoh yang percaya. Ini orang termasuk, ini yang ceramah itu termasuk ceramah nggak jelas ya. Katanya ziarah ke makamnya, dengar kisah karomahnya, tahu-tahu cerita dia datang bawa anak, katanya minta diusap, minta diludahi. Ini datang pas hidup, apa datang ke kuburan? Coba, ini kan nggak jelas ini. Kalau memang itu datangnya ke kuburan, ya coba sekarang masih bisa nggak itu kuburannya meludahi orang, mengusap kepala? Loh, tiba-tiba gimana kalau ngusap kepala? Kalau kelihatan diusap kepala, setiap orang minta kemudian bisa mengusap, artinya terlihat terus. Ini kok kayak orang hidup. Atau tiba-tiba ada tangannya yang keluar ngusap kepala, atau mulutnya, bibirnya yang keluar meludahi, ya. Ini aneh lagi nih kaum muslimin, ya aneh, ya. Dan kalau sekarang nggak bisa lagi, apa karomahnya sudah expired? Ini bener-bener nggak jelas ceramahnya, ya. Dan lagi-lagi ini katanya, coba dengar tadi, katanya orangnya alim. Habib Umar itu katanya alim. Lagi-lagi katanya dijadikan dalil untuk ngalap barokah ke kuburannya. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Dan bener wali dia, bener wali. Kan pernah terjadi banjir di Hawi itu, di Condet, rumah dia nggak kawan itu, nggak kena banjir rumah dia. Jadi air ngili cari yang lain, muter dia air. Beliau dulu, Pak. Ya, jadi kalau ada waktu, ya ziarah ke beliau. Ziarah, bukan meminta kepada beliau. Apalagi karomah yang seperti itu kaum muslimin. Itu bisa mengatasi banjir di Jakarta. Ayo coba mana kalau ada sekarang generasi penerus dari Habib ini, ya, yang punya karomah yang seperti itu. Sekarang itu kebutuhan vital, ya. Bisa mengatasi banjir, bisa mengeluarkan tenaga listrik. Luar biasa itu kalau memang benar ada. Kalau bisa mengeluarkan tenaga listrik, wah itu jelas Indonesia membutuhkan itu. Ya, nanti diganti namanya menjadi PLTH, bukan lagi PLN. Ya, pembangkit listrik tenaga Habib. Ya, biar PLN nggak rugi terus. Ya, PLN buang saja. Kemudian musim hujan di Jakarta itu banjir terus. Ya, coba mana generasi penerusnya ini, ada nggak ini? Dijamin nggak ada kaum muslimin. Karena apa? Itu cuma gedabrus kaum muslimin. Ya, dobos itu namanya. Bahasa Jawanya dobos gedabrus kaum muslimin. Ya. Untuk apa mereka dobos gedabrus? Ya, supaya kuburannya rame. Banyak yang ziarah. Kalau sudah banyak yang ziarah, ya otomatis banyak amplop. Dan ini bukti kaum muslimin, bukti kalau mereka ini di kuburan minta-minta yang ngalap barokah itu, di kuburan yang katanya kuburan keramat itu minta-minta mereka di kuburan, ya. Tapi kalau disebut minta-minta nggak terima, padahal jelas itu, ya. Meskipun menolak disebut minta, tapi jelas minta usap kepalanya, minta diludahi. Itu apa? Itulah ilaha illallah, ya. Orang yang ngamen itu kaum muslimin itu juga pengemis, peminta-minta. Tapi kalau disebut pengemis, peminta-minta, nggak mau mereka. Mereka pengamen, bukan pengemis, bukan peminta-minta. Padahal mereka itu ya sama. Nggak ada beda kecuali seuprit. Yang satunya ngemisnya nggak pakai alat, yang satunya pakai alat.
Ya. Jadi gimana ini para muhibbin? Masih mau ngalap barokah ke kuburan-kuburan keramat? Masih nggak sadar juga kalau di bisnis dijadikan ladang fulus? Kalau masih nggak sadar juga berarti terlalu. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.